Selamat datang di Bukir Tawu. Apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menerapkannya dengan ketat. Ada 3 hal yang harus kita patuhi di masa pandemi ini. Yang pertama, selalu menggunakan masker, terutama ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, sedang beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, selalu jaga jarak, physical distancing. Dan yang ketiga, seringlah mencuci tangan, baik itu menggunakan sabun cuci maupun hand sanitizer. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pengetahuan di bidang kepemimpinan, bagian dari sumber daya manusia, yang disebut dengan situational leadership atau kepemimpinan situasional. Topik kita pada kesempatan kali ini itu berasal dari 2 buku yang ditulis pertama oleh Dr. Paul Hersey, yang kedua oleh Ken Blanchard. Buku ini bisa kita cari, kita beli jika ingin mendalami. Tetapi secara prinsip bahwa semua yang kita munculkan, kita bahas di dalam diskusi kali ini berasal dari pemikiran 2 tokoh ini, Dr. Paul Hersey dan Ken Blanchard. Kita akan mulai dulu pembahasan kita dengan pengantar apa itu kepemimpinan atau leadership. Definisinya apa, kemudian ada perbedaan paradigma antara kepemimpinan pada zaman dulu dengan sekarang. Kita mulai dulu bahwa menurut John W. Nystrom dan K. Davis, bahwa leadership itu adalah sebuah proses dalam mempengaruhi dan mendukung orang lain untuk bekerja secara antusias menuju tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Jadi secara prinsip ada 2 fungsi dari kepemimpinan itu. Yang pertama mempengaruhi, dan yang kedua adalah mendukung. Mendukung untuk apa? Mendukung agar seluruh tim atau seluruh anak buah, seluruh bawahan itu bisa secara antusias bersama-sama menuju tujuan atau target yang ditetapkan oleh organisasi atau tim tersebut. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara bagaimana pandangan seorang pemimpin atau syarat seorang pemimpin pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, pemimpin itu harus memiliki beberapa ciri-ciri yang cukup kencang gitu. Jadi yang pertama itu sakti biasanya. Jadi kalau untuk menjadi pemimpin itu harus sakti. Yang kedua jagoan, gagah, kemudian ditakuti, kejam. Sifat yang kejam itu juga bisa menjadi modal menjadi pemimpin. Kalau di era sekarang mungkin kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan diterapkan di Korea Utara misalnya gitu. Jadi masih ada juga gitu. Tapi itu kita bisa lihat bahwa cara yang diterapkan itu juga bisa efektif gitu. Kemudian berani dan juga bos gitu. Bos, jadi gayanya gaya bos itu biasanya bisa jadi syarat pemimpin. Itu paradigma lama. Untuk saat ini menjadi pemimpin itu lebih simple secara syarat karena hanya 2, tetapi lebih komprehensif begitu, dan syarat-syaratnya menjadi tidak pragmatis seperti sebelumnya begitu. Jadi yang pertama, untuk menjadi pemimpin itu mampu mempengaruhi orang lain. Jadi mampu mempengaruhi orang lain. Jadi bukan entah seperti apa fisiknya si pemimpin, tapi yang pertama dia punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, menjadi role model, bisa memberi contoh atau tauladan, sehingga itu akan efektif. Jadi orang itu tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi yang utama adalah apakah yang disampaikan oleh pemimpin itu dia juga melakukan.
Jadi ini mirip seperti orang tua melarang anaknya untuk merokok, tapi hari-hari dia masih merokok, itu tentu akan tidak efektif ketika dia mengharapkan anaknya tidak merokok. Pemimpin yang mengharapkan karyawannya selalu disiplin tepat waktu, tetapi pemimpinnya sendiri tidak bisa disiplin, itu juga menjadi tidak efektif dalam kepemimpinan. Jadi kalau bagi anak-anak sekarang, mungkin kepemimpinan zaman dulu itu orangnya harus seperti Tigreal, kalau di Mobile Legends ya seperti Balmond, badannya gede, serem gitu. Dalam konteks ini tidak demikian. Mungkin figur-figur seperti Dairot, Nana gitu juga mungkin bisa untuk menjadi pemimpin. Kalau di dalam battle begitu, tergantung yang megang itu bisa nggak dia mempengaruhi, menggerakkan, kemudian memberikan contoh bagaimana melakukan strategi penyerangan gitu. Itu bisa efektif, tidak selalu hero-nya seperti apa gitu. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang gaya kepemimpinan atau leadership style. Apa sih gaya kepemimpinan itu? Jadi secara prinsip bahwa orang itu akan cenderung memiliki gaya yang berbeda. Nah, gaya ini sebenarnya ada yang bisa kita pelajari. Jadi setiap orang punya bawaan, bahwa ada cenderung yang dia tidak banyak omong tapi melakukan, ada yang cenderung dia demokratis, ada yang cenderung misalkan dia saklek gitu. Itu adalah gaya-gaya kepemimpinan. Biasanya orang ada kecenderungan untuk dominan salah satu gaya gitu. Tetapi di dalam pembahasan kali ini kita akan lihat bahwa ternyata gaya kepemimpinan itu bisa kita pelajari. Dan kalau kita menguasai beberapa gaya itu akan membuat kepemimpinan kita akan menjadi lebih efektif. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Ini ada dua buah gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah gaya demokratis, yang kedua adalah gaya otokratis. Gaya otokratis itu biasanya kita mengenalnya sebagai pemimpin yang otoriter, gaya otoriter. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih baik? Gaya demokratis atau gaya otoriter? Dalam pengalaman dalam beberapa kelas yang saya ajar, hampir semuanya ketika ini saya lemparkan pertanyaan ini, umumnya orang akan memilih demokratis, karena demokratis itu memberikan rasa nyaman, suara anak buah selalu didengar. Jadi dalam demokratis, pemimpin itu memberikan ruang bagi tim, bagi anak buah untuk memberikan pendapatnya. Itu enak begitu, demokratis, apa-apa diputuskan bersama, tidak asal main memutuskan sendiri. Sebaliknya otokratis itu akan sangat centralized. Kebijakan-kebijakan apapun itu diputuskan oleh pemimpin. Itu kalau otokratis, dan kondisi itu biasanya disebut sebagai pemimpin yang otoriter. Tetapi mari kita lihat kondisi-kondisi tertentu yang sangat khusus. Misalkan begini, anggaplah kita semua, saya dan anda sekalian itu sedang naik kapal. Kita lagi menikmati mungkin di danau atau di Teluk Balikpapan misalnya, kita sedang menikmati bersama-sama berlayar gitu. Tiba-tiba kapal itu bocor, dan bocornya cukup deras gitu. Nah, dalam kondisi ini apa yang harus diambil oleh si pemimpin? Pemimpin ini anggaplah pemimpin rombongan, bisa juga nahkoda kapal kalau kita tidak menggunakan jasa umum. Jadi kita anggaplah kita mengemudikan sendiri kapal itu. Kalau yang digunakan gaya demokratis, bayangkan misalkan di dalam kapal itu ada 50 orang. Kalau demokratis maka 50 orang itu harus adil, kita dengarkan satu-satu pendapatnya. Pendapat tentang bagaimana cara menyelamatkan kapal karena sedang bocor. Anda terbayang kalau satu orang bicara 5 menit, kemudian ada 50 orang, mungkin belum sampai separuh orang memberikan pendapatnya, kapalnya sudah tenggelam. Dalam kondisi itu, gaya kepemimpinan demokratis tidak efektif. Jadi harus perlu ketegasan.
Jadi pemimpin harus tegas. Oke, kamu ambil alat untuk menambal, kamu harus ini, kamu harus membuang air yang sudah terlanjur masuk dan lain-lain. Jadi harus baik instruksi secara ketat. Itu contoh. Contoh kedua, misalkan kalau terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, ya orang jangan rapat untuk masing-masing mengeluarkan pendapatnya sementara api membakar. Yang dilakukan adalah action, dan action supaya tidak ngawur, supaya tidak jadi tidak beratur, maka harus ada komando satu arah. Semprot dari sebelah sana, ambil ini, semprot sebelah sini, robohkan bagian itu, dan mungkin hal lainnya gitu. Tapi secara prinsip dari dua gambaran tadi itu bisa menjadi satu contoh bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang ternyata gaya kepemimpinan demokratis itu tidak efektif dalam kondisi tertentu, dalam kondisi kebakaran, dalam kondisi kapal bocor, itu ternyata gaya otokratis lebih efektif. Tentu kepemimpinan tidak selalu menunggu kebakaran atau kapal bocor dalam kondisi kehidupan sehari-hari, di dalam dunia usaha atau di dalam organisasi. Kapal bocor itu bentuknya bisa kondisi darurat ketika produksi sangat menurun, atau kondisi peak season, ya, tidak merugikan tapi peak season ketika padat sekali. Ketika padat sekali, jangan banyak-banyak rapat, jangan banyak-banyak demokratis, ya. Dalam kondisi peak season maka ini harus kondisinya genting gitu. Jadi genting, salah sedikit bisa salah, ini harus by instruksi gitu. Oke, jadi gambarannya begitu. Demokratis dan otokratis sama-sama bagusnya. Bisa tidak bagus kalau salah waktunya, salah kondisinya. Tapi kalau kondisinya sedang sedang establis, sedang jalan seperti biasa, kemudian kondisi normal, ya jangan otokratis yang diterapkan. Kalau kondisi biasa terus selalu diperlakukan seperti kapal bocor atau kebakaran, tentu kondisi organisasi tidak bagus, tidak sehat. Oke, dalam slide selanjutnya ini terlihat bagaimana perbedaan secara gradasi antara gaya kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan demokratis dan otokratis. Jadi kalau dengan asumsi bahwa dua gaya itu sama-sama bagusnya, kita bisa menyebut demokratis itu orientasinya pada hubungan, sementara kalau otokratis itu orientasinya pada tugas. Kita mulai dari sebelah kanan dulu. Jadi kalau orang otoriter, pemimpin yang otoriter, yang otokratis, itu pemimpin mengambil keputusan dan mengumumkannya. Jadi si ketua, si pemimpin mengambil keputusan, kemudian dia sampaikan kepada seluruh anak buahnya untuk dipatuhi. Kalau ini geser ke kiri sedikit, maka pemimpin ini menjual keputusan. Artinya dia ambil sendiri keputusannya, kemudian dia berusaha meyakinkan bahwa ini keputusan terbaik. Jadi ada sedikit pergeseran. Kalau tadi lebih cenderung otoriter bahwa lakukan ini, keputusan saya ini, lakukan ini. Kalau ini lakukan keputusan saya ini, mengapa ini, karena begini. Oke. Kemudian kalau geser ke kiri lagi, itu pemimpin menyajikan ide-ide dan mengundang pertanyaan. Artinya modal awal keputusan itu dari dia. Kemudian ya dia memberi kesempatan kalau orang mau bertanya. Jadi kalau yang pertama tadi harus dilakukan seperti itu, nggak bisa goyang. Yang kedua sedikit memberikan argumentasi. Yang ketiga membuka ruang kalau ada yang mau bertanya. Geser ke kiri. Nah ini pemimpin ini menyajikan keputusan yang tentatif. Jadi mungkin ada beberapa alternatif gitu. Dia lemparkan, tapi semuanya dari dia. Semuanya dari dirinya, tetapi bisa diubah. Dia punya konsep ABC, dia lemparkan, kemudian ini bisa diubah. Jadi kalau begini nanti saya akan ambil yang ini. Kalau ternyata begini saya akan yang ini. Jadi secara prinsip bahwa keputusannya tentatif. Kemudian kalau sebelah kiri lagi, ini pemimpin ini bukan mengambil keputusan langsung atau membawa keputusan ke dalam organisasi, tapi dia
menunjukkan masalahnya, menyajikan masalahnya. Kemudian dia meminta saran, dari saran-saran tim dia akan mengambil keputusan. Tetap yang mengambil keputusan dirinya, tetapi dia tidak hadir dengan membawa keputusan, tapi dia menunjukkan permasalahan. Kemudian dari beberapa masukan saran dari tim, dia akan mengambil keputusan. Berikutnya adalah kalau geser ke kiri lagi, ini sudah lebih demokratis. Jadi pemimpin menetapkan batas-batas, meminta kelompok untuk mengambil keputusan. Jadi pemimpin datang, kemudian dia menentukan batas-batasnya, batas-batas supaya nanti yang diambil tidak kemana-mana, begitu. Jadi tetapi nanti yang mengambil keputusan bukan dirinya, tapi kelompok dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin. Nah, kalau paling kiri yang demokratis, kalau yang demokratis itu pagarnya bukan batas-batas dari dia, tapi kebijakan yang semua orang sudah tahu. Kebijakan perusahaan seperti ini, silakan kalian ambil keputusan untuk kondisi ini, yang penting sesuai dengan kebijakan umum perusahaan, kebijakan umum organisasi. Ini yang demokratis. Jadi demokratis dan otokratis itu perbedaannya adalah tentang siapa yang mengambil keputusan. Dan itu kalau kita buat gambarnya secara gradasi seperti ini, kita bisa melihat sebenarnya sama-sama bagusnya dan ada polanya itu, kapan geser ke kanan, kapan geser ke kiri. Menurut Paul Hersey dan Blanchard, ada 4 gaya kepemimpinan, ya, ada 4 gaya. Yang pertama itu yang disebut dengan the directing style. Kemudian yang kedua adalah the coaching style, kemudian the participating style, dan yang terakhir adalah the delegating style. Jadi prinsipnya kalau directing itu pemimpin membuat keputusan dan mengatakan kepada kelompok apa yang harus dilakukan. Kalau coaching tapi menjelaskan alasan-alasannya mengapa itu harus dilakukan. Kalau participating ini bertanya pada kelompok apa yang akan dilakukan, tetapi dia juga membuat keputusan. Kalau delegating style ini menyerahkan sepenuhnya kelompok yang mengambil keputusan. Model kepemimpinan situasional. Jadi mengapa sih penting untuk mengenal tentang gaya-gaya kepemimpinan ini, sehingga muncullah istilah kepemimpinan situasional, kepemimpinan berdasarkan situasi gitu. Mungkin saya bisa memberikan analogi begini. Jadi kalau ada orang tua, ada ayah yang mampu mendidik anaknya dengan sangat baik pada usia 5 tahun. Jadi waktu si anak itu dari bayi sampai usia 5 tahun dia didik dengan baik. Kemungkinan besar nanti pada saat anaknya umur 15 tahun misalnya, dia belum tentu mampu atau belum tentu menjadi ayah yang baik ketika cara mendidiknya masih sama dengan ketika si anak umur 5 tahun. Karena kebutuhan si anak berbeda, sudah mulai muncul keinginan pengakuan dan lain-lain. Jadi seseorang yang mampu mendidik dengan baik, mungkin mendapat gelar ayah terbaik untuk mendidik anak umur 5 tahun, pada saat anaknya umur 15 tahun belum tentu dia masih bisa mendidik dengan baik kalau caranya masih sama. Artinya cara mendidik anak umur 5 tahun dan cara mendidik anak umur 15 tahun berbeda. Nah, dalam kepemimpinan, untuk memunculkan kemampuan terbaik orang lain, kepemimpinan ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan orang yang sedang dipimpin. Jadi pemimpin itu tidak boleh asal saja. Salah satu yang paling penting diketahui oleh pemimpin adalah dia harus mengenal kematangan atau tingkat perkembangan orang yang dipimpin. Secara prinsip bisa dengan 2 ilustrasi ini, bahwa pukulan yang berbeda untuk orang yang berbeda, atau mata pancing yang berbeda untuk ikan yang berbeda. Kalau dulu petinju yang sangat terkenal itu adalah Mike Tyson. Mike Tyson juga terkenal, Muhammad Ali terkenal, tapi Mike Tyson itu memberikan warna yang lain. Dia petinju yang kelas berat termuda dalam sejarah yang menjadi juara tinju dan sangat cepat dalam mengkaung musuh-musuhnya ketika dia dalam kondisi masa jayanya. Jadi sering sekali satu ronde baru mulai dia sudah mampu mengkaung lawannya. Kebetulan Mike Tyson ini untuk ukuran di kelas berat badannya kecil.
tapi sudah masuk kelas berat gitu. Nah, kita bisa melihat ketika dia harus menghadapi lawan yang jauh lebih tinggi dari dia, jauh lebih besar dari dia, atau ketika lawannya seukuran dia, gaya pukulannya akan berbeda. Karena kalau lawannya jauh lebih tinggi, dia tidak mudah untuk menjangkau dagunya. Kalau dia ingin mukul dagu, ya dia lakukan dengan diimbangi dengan sedikit melompat. Tetapi ketika menjumpai bahwa musuhnya double covernya sangat bagus dalam melindungi daerah atas, maka dia akan hantam rusuknya atau perutnya gitu. Jadi gaya pukulannya akan berbeda sesuai dengan kondisi musuhnya. Kemudian kalau Anda misalkan hobi memancing, mata pancing ini juga jangan monoton, jangan itu saja. Jadi kalau Anda mancing lele dengan mancing ikan hiu misalnya, tentu saja mata kailnya atau mata pancingnya berbeda. Kalau Anda tidak mau berubah, nggak akan efektif, nggak bisa mancing. Pancingan untuk lele, terus Anda berada di tempat lain, di sungai lain yang tidak ada lele, ikannya berbeda, mungkin lebih besar atau lebih kecil, maka mata pancingnya harus disesuaikan. Seperti itu juga kepemimpinan. Oke, jadi leadership style tadi itu bisa digambarkan dengan kalimat-kalimat dialog sederhana gitu. Jadi kalau orang directing itu lakukan sesuai perintah saya. Kalau coaching, lakukan sesuai dengan aturan. Kalau participating, mari kita putuskan bersama. Kalau delegating, mana sajalah yang baik menurut kalian. Jadi udah diserahkan begitu. Paling atas itu adalah autokratis, semakin ke bawah itu demokratis. Kita akan coba bahas satu persatu secara ringkas bahwa directing ini yang ngambil keputusan pemimpin tanpa bertanya apa pendapat bawahannya, kemudian biasanya dasarnya ancaman atau hukuman, kemudian mengawasi kinerja dengan ketat, cenderung tidak percaya, tidak menginginkan input, kemudian memberitahu kepada bawahan apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana, benar-benar ketat sekali. Kemudian menjelaskan ini peranan pimpinan dan bawahan, saya pemimpin di sini, saya yang bertanggung jawab, lakukan seperti keinginan saya. Itu directing. Boleh gunakan directing itu jika kira-kira seperti ini. Yang pertama, karyawan baru yang belum terampil, belum bisa, ya jangan terlalu banyak diberi kesempatan untuk melakukan sesuai dengan keinginan dia. Ya, ini harus ketat, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Atau ketika karyawan tidak peduli dengan gaya yang lain, sudah menggunakan berbagai cara, delegating, participating, dan coaching, nggak mempan, pakai ini. Ketika produksi sedang memuncak, peak season, ya, ketika peak season waktunya sangat terbatas untuk mengambil keputusan, maka gaya ini yang paling tepat. Atau ketika otoritas Anda ditantang karyawan, ada yang meragukan otoritas Anda, itu ini bahaya, ya bahaya. Anda harus tunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab dalam tim. Jadi Anda yang bertanggung jawab, jadi ya anak buah harus mengikuti Anda. Atau ketika Anda suatu saat dimutasi memegang departemen baru, ternyata Anda melihat bahwa sebelumnya ini semrawut dirapikan dulu, itu bisa gunakan ini gaya directing. Tetapi jangan gunakan directing dalam kondisi-kondisi ini. Ketika problemnya memang karyawan memang sedang menuntut pendapat mereka didengar. Kalau kita terapkan dengan directing, nanti kita tidak pernah tahu sebenarnya masalahnya apa. Kemudian ketika karyawan tertekan, takut, dan cenderung resisten, menolak gitu, ya, jangan gunakan gaya ini. Atau ketika moral kerja menurun, absensi dan turnover meningkat, pekerjaan terhenti. Dalam kasus ketika demotivasi seperti ini, cara-cara itu mungkin jangan dulu dimunculkan. Mungkin kita pengen tahu sebenarnya penyebabnya apa begitu. Ya mungkin di saat terakhir baru bisa digunakan. Berikutnya adalah gaya coaching. Gaya coaching ini seperti pelatih, coach seperti pelatih. Jadi bukan dirinya, tetapi yang dijadikan pegangan adalah peraturan dan ketentuan. Jadi SOP. Coaching selalu memegang SOP, lakukan sesuai dengan SOP.
Kalau directing tadi lakukan seperti keinginan saya, seperti perintah saya. Tapi kalau coaching lakukan sebagaimana seharusnya sesuai dengan SOP. Gunakan coaching ini jika karyawan sedang melakukan pekerjaan berbahaya atau menggunakan alat berbahaya yang menuntut patuh pada SOP, atau karyawan melakukan pekerjaan rutin yang terus-menerus, atau yang berikutnya adalah Anda betul-betul ingin menjaga kualitas dan prosedur tertentu. Jadi secara prinsip bahwa fokusnya adalah aturan, prosedur, menerapkan sesuai dengan seharusnya. Jangan gunakan coaching jika problemnya adalah anak buah itu kehilangan minat, demotivasi. Atau yang kedua, ketika karyawan yang kita miliki ini sudah sangat berpengalaman, keahliannya tinggi, jangan di coaching lagi. Kalau di coaching lagi dia malah nggak nyaman, jangan-jangan pinteran dia daripada pemimpinnya gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini jangan coaching. Oke, bentuk yang ketiga adalah participating. Jadi ini demokratis ya, diterapkan ketika pemimpin ingin mengembangkan sikap partisipatif ya dan membangun teamwork. Ini bawaan merasa dihargai pendapatnya, merasa dilibatkan, dan umumnya gaya ini disukai karena pemimpin selalu membaur, mengerjakan bersama-sama gitu, jadi enak begitu. Gunakan participating jika Anda ingin bawahan mendapatkan informasi yang diperlukan. Anda ingin bawahan terlibat dalam pengambil keputusan, atau Anda ingin mengembangkan bawahan supaya punya percaya diri. Kemudian juga masalah kompleks yang butuh banyak masukan. Jadi berbeda antara masalah urgent yang perlu keputusan sekarang dengan masalah kompleks. Masalah kompleks mungkin tidak urgent saat ini begitu, tapi ini masalahnya komprehensif, perlu masukan yang banyak begitu dari semua pihak yang paham tentang hal itu. Bisa juga ini untuk mendorong dan memperkuat tim. Jangan gunakan participating jika memang kondisinya tidak mungkin untuk mendapatkan seluruh input. Anda tidak ingin ada kesalahan, atau Anda merasa ada ancaman. Nah, ini maksudnya begini, gaya participating ini punya risiko. Jika seorang pemimpin itu selalu berbaur, duduk bareng, nongkrong bareng, melakukan selalu bersama-sama, ini bisa berbahaya ketika anak buah menjadi lupa kalau Anda pemimpinnya. Ya, karena sedemikian dekatnya jadi lupa. Nah, ini walaupun nampaknya nyaman, tapi ini berbahaya bahwa mereka lupa siapa yang menjadi nakoda, sehingga nanti tidak efektifnya adalah ketika Anda memutuskan sesuatu itu cenderung akan didiskusikan panjang lebar, didebat dulu dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi ancaman ya. Kemudian jika dengan pertimbangan waktu dan biaya lebih enak Anda putuskan sendiri, ya jangan gunakan ini. Oke, ini gaya yang terakhir, delegating. Ini yang paling demokratis. Jadi kepemimpinan ini tidak banyak memberikan arahan, terus bawahan untuk pengikut diberi banyak kebebasan. Namun wewenang diberikan untuk menentukan tujuan, mengambil keputusan, dan mengerti masalah tanpa pengarahan atau input dari Anda. Jadi secara prinsip konsep delegating itu ya delegasi. Jadi menyerahkan kepada tim. Jadi kalau memang ini berjalan dengan baik, sebenarnya pemimpin yang cenderung bisa menikmati waktunya tanpa harus terjun teknis, dia memikirkan strategi, barangkali dia sudah berhasil untuk melakukan delegating ini. Gunakan delegating itu dalam hal seperti ini. Pertama, timnya itu pinter-pinter, skillnya tinggi, pengalaman, latar pendidikannya baik gitu. Gunakan delegating. Atau ketika karyawan ini sudah sedemikian rupa sehingga dia memiliki kebanggaan bekerja dan dorongan untuk sukses telah ada dalam diri mereka. Atau ketika Anda sedang menggunakan konsultan. Kalau menggunakan konsultan itu artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang tim tidak bisa menyelesaikan baik secara keahlian maupun secara waktu. Kemudian orang-orang ini hadir karena mereka memang lebih ahli, mereka sudah profesional. Dalam kondisi itu ya gunakan delegating, jangan kayak yang lain. Kemudian atau lakukan delegating ketika tim Anda sudah yakin sepenuhnya bahwa karyawan ini memang dapat diandalkan, berpengalaman dan dipercaya. Tetapi
jangan gunakan delegating jika yang pertama bawahan yang baru masuk tidak berpengalaman dan tidak terampil, jangan. Kemudian orang yang belum tahu tugas dan prosedur kerja, jangan delegating berantakan. Anda sedang berhadapan dengan krisis dan batas waktu yang singkat seperti kebakaran tadi yang di awal kita bahas, kapal bocor begitu. Jangan gunakan delegating ini, mungkin analoginya paling tepat itu begini. Anda rekrut karyawan baru di laboratorium, dia sebelumnya punya pengalaman di laboratorium, tetapi laboratoriumnya memiliki alat yang berbeda dengan di tempat Anda. Nah ini ketika dia bekerja, ya ini jangan delegating gitu kan, bahaya kalau dia salah-salah bisa kebakar nanti labnya gitu. Jadi harus gunakan gaya lain, yang penting jangan delegating. Jadi baik itu misalkan kalau di lab tadi orang yang dia laboran tapi belum terbiasa menggunakan alat yang ada di kita, atau orang yang baru saja dimutasi ke sana yang baru mau belajar tentang peralatan lab, ya nggak boleh delegating. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini adalah gaya-gaya tadi, dari yang paling otokratis itulah directing, kemudian coaching, kemudian participating, dan yang terakhir adalah delegating. Oke. Selanjutnya ini bagian kedua, untuk melengkapi tentang kepemimpinan situasional. Jadi kalau yang pertama tadi kita sudah mengenal tentang gaya kepemimpinan, ada 4 hal tadi yang merupakan pengembangan dari 2 gaya yang berbeda. Yang pertama adalah gaya demokratis, yang kedua adalah gaya otokratis. Nah sekarang kita lihat ada faktor kedua. Faktor kedua, kapan kita menggunakan gaya tersebut dengan melihat kondisi anak buah. Nah kondisi anak buah ini kita akan bahas dengan melihat tingkat kematangan dari anak buah atau the maturity of followers. Oke, jadi tingkat kematangan itu bisa dibedakan 2 hal. Yang pertama adalah kematangan dalam hal kemampuan. Yang kedua adalah kematangan dalam hal kemauan. Kemampuan atau job maturity, kematangan pekerjaan itu diukur dari 2 hal, keterampilan dan pengetahuan. Sedangkan kemauan itu ada 2, ini psychological maturity. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah keinginan. Perhatikan di dalam gambar ini ada kuadran, ada M1, M2, M3, M4. Garis horizontal itu bicara motivasi, the motivation to do it. Garis vertikal itu bicara tentang kemampuan. Jadi kalau yang bawah kemauan atau motivasi, yang garis vertikal itu adalah kemampuan, ability to get the job done. Masing-masing ada kondisi yang paling bawah low, kemudian ada kondisi paling tinggi high. Sederhana gambarnya, mudah dipahami. Kalau bicara tentang kemauan atau motivasi, yang paling rendah itu kalau orang tidak mau, yang tinggi kalau orang mau. Kalau dalam hal kemampuan, maka yang rendah itu kondisi tidak mampu, yang tinggi itu kondisi mampu. M1 itu kematangan rendah. Kematangan rendah itu adalah ketika orang tidak mampu dan tidak mau, belum bisa dan tidak mau melakukan. Ini yang paling parah. Jadi tingkat kematangan paling rendah itu adalah ketika anggota tim atau anak buah Anda itu tidak mampu dan tidak mau, skillnya belum ada dan nggak mau kerja pula. Oke, itu yang paling rendah. Kematangan berikutnya itu adalah ketika orang tidak mampu, belum punya skill, tapi mau, punya keinginan, punya motivasi untuk bekerja, untuk belajar. Ini kita masukkan di dalam tingkat kematangan M2, kematangan rendah sampai sedang. M3 adalah orang-orang yang mampu tapi tidak mau. Orang-orang yang mampu, skillnya bagus, mampu bekerja tapi tidak mau bekerja, dimotivasi. Orang-orang ini kita kelompokkan dalam kategori M3, kematangan sedang sampai tinggi. Nah yang M4 ini yang paling ideal. Jadi
orangnya mau dan mampu bekerja. Kalau tim Anda itu pada M4 semua, enak sekali ya. Jadi hari-hari Anda bisa menikmati kehidupan sebagai pemimpin kalau di M4 ya. Tapi jangan sampai salah menggunakan gaya. Oke, kita lihat kecocokannya. Apa gaya kepemimpinan yang cocok kalau anak buah itu M1, tidak mampu dan tidak mau? Maka yang paling cocok itu adalah directing ya. Directing fokusnya ya tinggi pada tugas dan rendah pada hubungan. Abaikan dulu soal hubungan, soal kenyamanan. Tugas orientasinya. Oke. M2 itu tidak mampu tapi mau dan percaya diri orangnya, tapi belum mampu. Ini coaching. Kalau coaching itu dua-duanya tinggi ya, tinggi pada tugas, kemudian hubungan juga perlu karena orangnya ini mau bekerja. Jadi kita juga memperhatikan hubungan dengan dia. Kemudian M3 ini orang-orang yang mampu tapi tidak mau. Nah, ini fokus perilakunya tinggi pada hubungan, rendah pada tugas. Karena orang itu pada dasarnya tahu tugasnya, dia bisa melakukan, dia punya skill. Jadi fokuslah pada hubungan untuk menggali permasalahannya apa. Kemudian kalau M4 orang itu mampu dan mau, maka gaya yang paling cocok adalah delegating. Kalau delegating itu ya jangan terlalu campur tangan dalam tugas pekerjaan dan tidak perlu selalu didampingi, sudah berikan kepercayaan. Itu maksudnya rendah pada tugas dan rendah pada hubungan. Kalau anak buah kita itu dalam kondisi M4. Ini slide terakhir kita pada kali ini. Jadi Anda lihat yang atas itu adalah style of leadership atau gaya kepemimpinan ya, gaya pemimpinnya seperti apa. Yang di bawah ini adalah maturity of followers. Jadi Anda lihat bahwa M1 itu cocoknya adalah directing atau S1. M2 itu dengan coaching, M3 dengan participating, dan M4 dengan delegating. Saya harapkan pada tahap ini Anda sudah paham apa itu M1. M1 itu kalau lihat di situ sebelah kanannya adalah immature, kalau sebelah paling kiri adalah mature. Kemudian kalau kita lihat di sana itu sebelah kiri ditulis di situ relationship behavior. Maksudnya bahwa hubungan itu perlu dijaga tinggi ketika pada coaching dan participating. Pada directing dan delegating dengan alasannya masing-masing, maka ini tidak perlu dengan hubungan yang tinggi. Jadi kalau directing itu suruh, kasih perintah terus ya, tidak diberi kesempatan untuk macam-macam begitu directing. Kenapa begitu? Karena orangnya M1 itu tidak mampu dan tidak mau kerja juga gitu. Nah, kalau delegating itu orangnya mampu dan mau, orang yang pinter dan mau bekerja, jangan terlalu direcokin juga gitu. Jadi yang penting kita monitor gitu. Demikian apa yang kita bahas pada kesempatan ini tentang situational leadership. Materi ini nanti akan ada kelanjutannya, bagaimana untuk memperkuat gaya kepemimpinan situasional ini supaya lebih efektif lagi. Nanti ada yang disebut dengan power. Jadi kita kenal beberapa power di dalam organisasi, dan yang kedua adalah reinforcement, bagaimana untuk memberikan reward atau pujian-pujian yang berfungsi secara efektif agar tujuan organisasi mudah tercapai dengan gaya kepemimpinan yang tepat. Oke, jadi kali ini kita sudah membahas tentang kepemimpinan situasional. Yang pertama tadi kita mengenal ada gaya-gaya kepemimpinan, ada directing, ada coaching, ada participating, dan ada delegating. Kemudian kita juga mengenal bagaimana tingkat kematangan tim, tingkat kematangan anak buah yang dibagi menjadi M1 orang yang tidak mampu dan tidak mau, M2 itu adalah orang yang tidak mampu tapi mau, M3 itu orang yang mampu tapi tidak mau, dan M4 adalah yang orang mau dan juga mampu. Oke, mudah-mudahan
pembahasan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi pengetahuan ini penting bagi siapa saja sebenarnya, baik bagi Anda yang saat ini sudah menjadi pemimpin, menjadi manajer di organisasi, di perusahaan atau di instansi, bisa juga untuk orang-orang yang memang menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin, dan terutama ini penting untuk mahasiswa dan para pelajar supaya nanti ketika kelak mereka menjadi pemimpin, mereka sudah tahu, sudah siap tentang pengetahuan ini, sehingga mereka tidak kaget ketika menjumpai anak buah yang bermacam-macam karakter begitu. Ketika di mahasiswa barangkali akan memiliki kesempatan untuk mencoba menerapkannya ketika menjadi pemimpin dalam organisasi kemahasiswaan. Ya. Baik, materi kita sampai di sini dulu. Nanti sampai kita bertemu dalam materi yang lain. Oke, sampai berjumpa. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa.